Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasbinasta'in ala murudunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini pertemuan saya pertama setelah hari raya ya, setelah Ramadan ya. Kemarin halal bihalal ya. Setelah halal bihalal baru ini Senin ketiga sekarang ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, kita 30 hari dalam bulan Ramadan sudah dilatih oleh Allah ya. Disiplin ibadah. Jenengan manut toh? Ngantuk-ngantuk ya tangi karena sahur. Wayahe ndelok sinetron ndak karena tarawih. Ya, wayahnya biasanya ke mall ndak dilakukan karena pingin khatam. Iya. Ya, banyak yang bisa menghatamkan Bu Al-Qur'an dalam Ramadan. Nah, berarti bulan Ramadan itu menjadi pendorong kita ya. Biasanya cuek, Ramadan cari ngasih makan bersama gitu kan. Takjil, memberi takjil. Jadi Ramadan itu bulan yang bagi kita semua adalah bulan yang sangat istimewa. Karena di saat itu kita bisa manut Allah, bisa taat Allah. Masalahnya setelah Ramadan selesai, setelah Syawal, di mana semangat bangun malamnya yang dulu sahur? Apa masih terus? Apa sudah ogah-ogahan? Sudah ala wis gak Ramadane diterusne turune wis gak sahur toh gitu. Apa sudah baca Qur'anan ndak ngejar untuk khatam? Iya. Angel Bu. Kayaknya berkurang Bu semangat dari Ramadan itu. Kenapa Bu ya? Sekarang sedekah infaknya lek turah, lek gelem. Nah, tidak sesemangat seperti Ramadan. Padahal tujuan Ramadan itu untuk apa, Bu? Kata Allah. La'alakum sesregep itu penjenengan itu tujuannya untuk takwa. Lah kalau sregepnya berkurang, takwane ya berkurang. Padahal hanya takwalah yang bisa menyelamatkan kita. Takwa adalah apa? Takwa apa, Bu? Apa takwa? Definisi takwa. Ada yang ingat? Lah, takwa itu Bu adalah upaya. Ada upayanya dulu. Apa tuh upaya itu? Usaha. Aktif apa pasif? Aktif. Upaya melindungi diri gitu. Jadi untuk melindungi diri harus aktif, ada upayanya. Jadi Ramadan itu aktif. Aktif sampai ngantuk, isu-isu ngantuk. Karena aktif deres, aktif traweh, aktif pengajian, aktif sahur, semua aktif. Hingga kata Allah la'alakum tatakun. Jadi setelah selesai Ramadan itu lulus takwa. Insya Allah ya. Berarti ada yang tidak lulus. Banyak dari umatku yang menjalankan puasa, namun hanya mendapat lapar. Itu lulus apa enggak takwane?
Nah, mudah-mudahan kita lulus semua ya. Walaupun nilainya nggak sama, ada yang bijine dhuwur, tinggi, ada yang bijine sedengan, ada yang ngepres. Yang penting lulus. Kalau lulus berarti diberi apa? Ijazah. Ijazah apa berarti? Takwa. Karena apa penjalan kok ijazah takwa tadi? Karena upaya. Lah kalau sekarang ini upayanya wis kendor, wis blorot. Berarti ijazahnya nah, jangan-jangan palsu nanti. Nah, jadi takwa adalah upaya melindungi diri dari murka Allah, azab Allah, dan neraka Allah. Itu bertahap ya. Jadi neraka itu akibat apa? Azab. Azab itu akibat apa? Murka. Jadi ya, upaya melindungi diri dari murka Allah, azab Allah, dan neraka Allah dengan jalan mentaati semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Tuh. Jadi kalau penjenengan hanya apa takwa, mentaati perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu kayak kita nggak butuh ya, kayak sing butuh Allah ya. Iya, kayaknya ya. Makanya ketika kita manut Allah itu dalam rangka apa tadi? Iya, dalam rangka apa? Takwa adalah upaya melindungi diriku sendiri. Tidak ada yang bisa melindungi saya kecuali saya sendiri. Untuk melindungi diri itu harus ada upaya. Upayanya apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu upaya. Jadi kalau kita saat ini perintah Allah terhadap wanita tutup aurat, ini dalam rangka apa? Upaya melindungi diri, karena saya kalau tidak tutup aurat apa tadi? Allah murka. Kalau Allah murka saya akan dapat azab dosa. Kalau azab nanti dikumpulnya, nanti saya kalau mati paham ya Bu ya? Jadi itu Ramadan itu bulan mulia karena di situ kita sangat taat sekali. Ya. Sehingga la'alakum tatakun. Masalahnya kalau kita setelah Ramadan itu mandek atau berkurang, berarti takwanya juga. Nah, kalau takwanya berkurang berarti gimana, Bu? Ya, terus perlindungan diriku lemah, berkurang. Kalau perlindungan diriku berkurang, siapa yang akan nyerang nanti? Setan, supaya saya berbuat dosa. Supaya saya dosa itu dianggap kecil, dosa itu dianggap sepele. Iya. Itu karena apa, Bu? Ya karena upaya kita tadi berkurang. Kalau Ramadan masang weker, tangi sahur, budal neng masjid, traweh, terus Bu, upaya kita nggak berhenti. Nah, untuk itulah Bu, setelah Ramadan kita harus mempertahankan upaya itu, ya toh. Paham lo ya. Jadi takwa itu aktif atau pasif? Jadi takwa kita tergantung upaya kita. Kalau upayanya tenanan, serius, mati-matian, ya takwanya tinggi. Tapi kalau upayanya sak penake, sak gelem kuwi aku diaras-arasen iki. Engko ae sesuk ae. Kalau upayanya enggak serius, ya terus takwanya ya berarti upaya melindungi diri, padahal setannya apa pernah berhenti? Ndak. Setannya berupaya terus, aktif. Ya sudah, kita akan kalah. Maka untuk itulah setelah Syawal, 1 Syawal ya, bukan setelah Syawal.
setelah Ramadan. Syawal sampai nanti ketemu Ramadan lagi, kita harus istiqomah. Gitu ya. Istiqomah dalam apa? Dalam upaya melindungi diri. Dalam apa tadi sama dengan takwa. Karena sudah dapat ijazah di bulan Ramadan. Kalau ijazahnya nilainya kecil, setelah Ramadan saya harus meningkatkan. Kalau nilainya tinggi harus dipertahankan. Karena sudah diberi oleh Allah la'alakum tatakun, eman-eman ini. Kalau tidak saya pertahankan nanti takwaku melorot. Harusnya ditambah, dipertahankan gitu ya. Ya, makanya kita harus istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ketakwaan gitu ya. Nah, istiqomah itu adalah gitu Bu. Istiqomah adalah sebuah komitmen. Komitmen dengan janji itu tinggi mana Bu? Komitmen itu ada yang kulakukan. Kalau janji itu belum ya. Mbak, aku nanti sore ke rumah jenengan. Janji. Makanya di sini istiqomah adalah sebuah komitmen dalam menjalankan. Nah ini loh. Jadi ada yang kujalankan. Sebuah komitmen dalam menjalankan satu program untuk menuju satu tujuan. Yang harus konsisten dan tahan uji gitu. Dua, jadi sifat istiqomah itu dua apa? Kalau tidak konsisten dan tidak tahan uji, tidak istiqomah. Istiqomah dalam apa tadi? Takwa. Jadi kalau tidak istiqomah, takwa nih ya musiman. Lek pas butuh karo Allah takwa. Kalau enggak butuh itu enggak disebut istiqomah gitu loh Bu. Istiqomah itu tadi loh, konsisten itu terus menerus. Konsisten bisa juga terus menerus. Terus menerus dan tahan uji. Ya, berarti paham ya Bu ya? Jadi dalam istiqomah panjenengan harus punya apa? Komitmen. Komitmen pun lebih dari janji. Kalau janji bisa belum saya lakukan, besok masih janji saya. Tapi kalau komitmen ada apa tadi? Satu komitmen terus program. Ya. Sebuah komitmen untuk jadi ada yang saya lakukan. Kita membuat komitmen dengan suami ketika akad nikah. Aku terima nikahnya kata suami saya. Komitmen saya apa? Mau diterima. Jadi dua-duanya membuat komitmen. Berarti dua-duanya punya program. Satu program sebagai suami, satu program sebagai ya, walaupun perannya beda, satu sebagai suami, satu sebagai istri, tapi dalam satu komitmen tujuan. Paham ya? Komitmen, tahu paham ya? Komitmen itu janji atau keterikatan dalam menjalankan sesuatu. Itu jenis komitmen. Jadi lebih dari janji ya. Keterikatan dalam menjalankan sesuatu. Tadi kan saya membuat komitmen dengan suami ketika akad nikah. Artinya apa tadi? Peranku menjadi istri ada keterikatan dengan suami. Tidak boleh saya sakarpe dhewe, mau pergi ya pamit. Ya. Nyiapin
makanannya, minumannya, memperhatikan menjaga hartanya, menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya. Karena saya sudah jadi terikat. Saya pengen belanja apapun, ini duit yang memberi suami ada terikat saya, bukan duitku sendiri. Ketika saya diberi belanja 1 bulan, uang yang diberikan 1 bulan itu apa tadi? Terikat, ndak boleh tak gawe sak karepku nafsuku dhewe. Paham enggak, Bu? Saya tidur pagi sampai siang sak karepku dhewe ndak bisa. Peranku menjadi ibu terikat. Saya harus memenuhi kewajibanku. Halo, paham, Bu? Komitmen paham ya? Jenengan sudah membuat komitmen dengan suami. Nah, ya. Jadi apa tadi? Komitmen apa? Lah, dalam menjalankan saya pinjam uang di bank. Lebih dulu membuat apa? Komitmen. Jadi dalam menjalankan uang di bank, ndak iso sak karepku dhewe. Saya harus ngangsur tiap bulan. Kalau ndak ngangsur didenda. Iya. Ada aturan gitu ya. Dah. Dan kita setuju. Setuju apa enggak? Jadi komitmen itu sudah setuju. Jangan dulu kalau enggak setuju enggak mau loh dinikahi. Aku terima nikahnya enggak mau, enggak jadi. Jenengan mau tak? Mau apa enggak? Apa bukti penjenengan setuju dengan komitmen? Ya sudah jadi istrinya. Nah, berarti jadi istri itu sudah terikat. Duitnya suami diberikan saya terikat dengan peran itu. Waktuku menjadi istri ya terikat dengan kebutuhan suami. Enggak bisa. Saya pengen dolan sakarepku enggak bisa, saya harus izin. Ya. Saya tidak boleh dengan laki-laki lain. Karena saya sudah terikat diri saya. Itu namanya apa tadi? Lah. Jadi istiqomah itu 1 komitmen, 2 program pasti. Kalau saya membuat komitmen dengan suami berarti saya menjalankan program sebagai istri dan ibu. Karena hasil komitmen saya dengan suami saya mesti jadi ibu, jadi menantu. Ya, nanti lama-lama jadi mertua. Iya, jadi nenek. Itu akibat dari akan mendatangkan program. Paham ya? Jadi apa tadi? Menjalankan satu program untuk menuju Bu, kita sebagai manusia sudah membuat komitmen dengan Allah kapan? Syahadat itu di dunia. Sebelum turun ke dunia sudah punya komitmen. Dengan siapa? Jadi pertanyaannya, kenapa kita dijadikan manusia sekarang ini di dunia? Karena sudah membuat komitmen. Apa komitmennya, Bu? Di surat Al-A'raf, surat 7, ayat 172. Itulah komitmen kita dengan Allah sebagai manusia. Alastu? Kata siapa itu? Terus jawab kita apa? Qalu bala sahidna. Itu jawab roh kita ya. Jadi ada berapa pihak? 2 pihak. Komitmen itu mesti ada 2 belah pihak. Yang satu dulu kita di alam roh berkomitmen untuk menjadi
hamba. Berarti setelah turun ke dunia punya program apa? Hamba. Yang satu berkomitmen menjadi Allah, menjadi Tuhan. Dua. Ya. Paham, Bu? Coba dibaca. Jadi menjadinya saya manusia karena sudah lewat komitmen, artinya manusia yang apa tadi? Komitmen. Ya, yang apa tadi? Sebuah komitmen tadi apa toh? Keterikatan. Saya menjadi manusia terikat dengan Allah. Kalau saya jadi manusia wanita ndak boleh sakarepku dhewe harus manut Allah, kudu ditutupi auratnya, terikat. Ya. Kalau saya diberi Allah rezeki terikat apa? Harus zakat. Kalau nanti diberi lagi waktu, diberi lagi sehat, diberi uang banyak, harus haji. Eman-eman nggih haji, nggih tuku sawah, ndak bisa, saya punya keterikatan. Karena sudah membuat coba dibaca, Bu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu loh, Tuhanmu itu siapa? Mengeluarkan kamu sulbi siapa? Adam. Ya. Kalau kita ya bapak kita. Jadi benih bapak kita. Terus? Ya, keturunan Adam terus? Lah Allah, Tuhanmu. Tuhanmu siapa ternyata? Allah. Disebutkan. Pertama Tuhanmu. Langsung dinyatakan Allah. Dan Allah mengambil kesaksian, mengambil janji, mengambil sumpah, mengadakan komitmen. Ya. Paham, Bu? Dulu rohnya banyak jadi satu, Bu. Ketika Adam itu diusap punggungnya, muncul roh. Terus diadakan perjanjian. Jangan eleng kok, Bu? Ingat apa enggak? Makanya itu ayatnya apa kata Allah? Ingatlah. Saya ingatkan kamu dulu waktu di alam roh sebelum masuk jasad. Sebelum masuk rahim ibu. Dan ingatlah. Kita enggak ingat kan? Yang ingatkan siapa ini? Jadi kalau ada kata ingatlah di Al-Quran, kita harus ngapain? Cari tahu tentang itu. Ya, dibaca, dipelajari. Di situ yang diingatkan Allah kepada kita tentang sebuah perjanjian, sebuah komitmen dengan Dia di alam roh. Paham, Bu? Jadi kita punya tugas apa? Belajar. Belajar tentang apa? Tentang komitmen, tentang janji, tentang kesaksianku sendiri. Jadi saya harus belajar tentang janjiku sendiri. Paham, Bu? Ketika saya mengadakan sumpah, kuterima nikahnya, saya mau diterima. Saya harus belajar menjadi istri. Harus baca hak dan kewajiban kudu ngerti. Apa hak suami saya? Saya harus baca. Saya harus tahu karena sudah komitmen. Sampai di sini paham? Karena sudah tanda tangan. Ngerti gak ngerti saya sudah setuju. Jadi kalau saya melanggar saya kena sanksi. Loh, saya nggak ngerti, bisa diterima situ? Nggak ngerti, nggak bisa. Ada tilang di perapatan sana, Bu. Mana itu? Sono bedek. Saya nggak bawa SIM.
Bu, mana SIM-nya? Loh, saya nggak ngerti Pak Polisi kalau pergi itu harus bawa SIM. Gitu diterima alasan saya? Enggak. Ngerti nggak ngerti aturan, bisa baca nggak bisa baca, tapi kalau aturannya harus bawa SIM ya tetap kena. Alasan apapun nggak diterima, saya tetap kena sanksi. Sekarang kita dulu di alam roh sudah membuat perjanjian atau komitmen dengan apa isinya coba dibaca. Nah, kata siapa Bu? Tadi Allah kan yang mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah ya. Itu pertanyaan apa penegasan? Penegasan bahwa Allah itu Tuhanku. Terus apa jawab kita di situ, rohnya itu menjawab? Bala sahibna, betul, siap engkau. Engkaunya siapa? Allah, Tuhanku. Berarti komitmennya adalah saya siap menuhankan Allah, saya siap taat sama Allah, saya siap patuh, saya siap mencintai Allah. Berarti itu apa saya? Komitmen saya di hadapan. Paham? Makanya diingatkan sama Allah, ingatlah sebelum kamu turun ke dunia menempati casing. Nah, mengenami casing yang cantik-cantik ini. Ada yang ganteng satu ini di depan saya. Dulu rohnya sudah atau tadi komitmen adalah perjanjian yang mengikat, keterikatan dalam menjalankan. Sekarang kita di dunia menjalankan terus loh. Menjalankan tiap bangun tidur menjalankan peran. Saya ibu yang menjalankan peran. Jadi peranku menjadi ibu adalah dalam keterikatan dengan Allah. Ya. Qalu bala sahidna, itu jawab kita. Jadi antara dua belah pihak sudah terjadi komitmen. Sama-sama setuju? Tanda tangan berarti ya. Apa bukti setuju? Kita dilahirkan menjadi manusia yang siap menuhankan Allah, menghamba pada Allah, taat sama Allah, berserah diri pada Allah, mendengarkan semua perintahnya, menghindari semua larangannya. Paham? Yang janji dulu apa? Roh kan? Terus rohnya dimasukkan setelah komitmen. Lanjutnya ayatnya. Kami itu siapa? Berdua. Allah dan roh. Sudah terjadi kan? Kami lakukan yang demikian itu apa? Komitmen tadi, perjanjian tadi, tanda tangan tadi. Dua-duanya membuat perjanjian. Allah tok apa sama kita? Kita saja apa sama Allah? Dua loh ya. Tidak pernah lepas itu. Perjanjiannya begitu. Setelah di sini melepaskan, nggak ada keterikatan dengan Allah. Ya, mau berpakaian dulu tak sir-sirku udah nggak bisa. Ya, keberadaan saya sebagai manusia yang perempuan ini sudah terikat dengan Allah. Karena sudah mau dibatalkan komitmennya. Piye lek batalne wis. Wong jadi ini akibat dari mau ndak mau harus dilaksanakan. Paham Bu? Nah, kami lakukan yang demikian ini agar di hari kiamat nanti ya,
setelah selesai hidup. Jadi hidup ini ngapain? Menjalankan komitmen yang menuhankan Allah, yang taat sama Allah, yang cinta sama Allah, yang mau menghindari semua larangannya. Nanti sampai kiamat, tugas kita itu. Kami yang lakukan yang demikian itu agar nanti di hari kiamat sesungguhnya saya nanti beralasan, saya lengah dengan komitmen ini, saya nggak ngerti, saya nggak pernah ngaji, diterima alasan itu? Enggak. Bang berbuat komitmen dengan bank, saya ditagih mureng-mureng. Ngapain ditagih? Paham ya Bu ya? Kenapa bank kok nagih saya? Punya utang, dan yang utang sudah komitmen siap bayar. Kita dulu sudah komitmen siap menuhankan Allah, siap taat sama Allah, siap patuh sama Allah. Makanya dihidupkan, diberi nyawa, diberi rezeki, diberi semuanya. Jadi semua pemberian Allah itu hasil dari harusnya semua pemberian Allah untuk dijadikan menjalankan Sampai di sini paham Bu? Kami lakukan yang demikian ini agar nanti di hari kiamat kamu tidak berasal-alasan, kamu lengah terhadap ini. Kalaupun toh saya beralasan, diterima? Enggak. Karena itu pun sudah masuk dalam perjanjian. Kalau kiamat nanti kamu beralasan apapun, lah saya nggak pernah ngaji loh ya Allah, saya nggak ngerti kalau membuat janji. Diterima Bu alasan itu? Enggak. Dari awal sudah diingatkan. Itu juga masuk dalam isi perjanjian. Paham ya? Setelah masuk ke dalam rahim ibu, pindah alam. Pindah alam. Ya, alam apa? Rahim. Belum alam dunia. Jadi masuk ke alam rahim, rohnya sudah rohnya sudah buat komitmen. Dan sekarang tugas ibu, gimana ibu yang di dalam rahimnya ada roh yang dengan sebagai Tuhannya, Allah sebagai Tuhannya. Ajari di dalam rahim ini, bagaimana cara saya menghamba kepada Allah. Perdengarkan suara-suara Al-Quran, ya, supaya nggak lupa. Jabang bayinya supaya nggak lupa. Setelah lahir dilatih untuk menjalankan komitmen, masih dilatih sampai usia akil balik. Dilatih. Setelah akil balik dia sudah ngerti sendiri kalau dia terikat. Oh ini subuh terikat apa? Harus sholat. Ya. Terikat halal haram, terikat Allah ridho apa enggak, sudah ngerti sendiri setelah akil balik. Karena setelah akil balik sudah tertulis dosa dan pahala. Siapa yang dapat dosa? Yang mana? Yang menyalahi komitmen dong. Ya. Siapa yang dapat pahala? Yang melaksanakan komitmen. Berarti penjenengan setelah membuat komitmen harus tahu apa? Isi komitmen pinter. Saya tanda tangan tok Ndik Bang, soalnya butuh duit. Tanda tangan tok, ndak mau baca perjanjiannya, komitmen perjanjian, kesaksian. Ternyata tiap bulan saya harus mengangsur.
Kalau terlambat 2 bulan saya didenda. Ternyata ada isinya. Iya. Karena saya nggak pernah baca, ketika didenda saya muring-muring. Saya muring-muring, saya nggak muring-muring tetap didenda. Kenapa? Sudah setuju duwe wis tak gawe ya. Jenengan sudah setuju menuhankan Allah. Sudah setuju manut Allah. Sudah, wong sekarang hidupnya sudah diberikan. Nyawa sudah dipasang. Roh sudah diturunkan. Rezeki sudah diberikan. Tinggal ngapain? Sampai di sini paham? Ternyata kita hidup di dunia ada yang itu mengikat hidup saya. Ya. Sebanyak apapun gaji suami saya sudah terikat dengan Allah. Makanya ya bayar zakat, bayar sedekah, infak. Sesedikit pun gaji suami saya sudah membuat komitmen, harus sabar. Halo Bu, kok sepi? Merenung tentang? Enggak. Hidup saya ini sudah terikat. Sebagai ibu saya diberi anak nakal. Bagaimana saya sebagai ibu yang diuji dengan anak nakal tetap menjalankan komitmen? Di mana kesabaran saya? Karena itu komitmennya. Bisa ya? Makanya itu istiqomah. Kalau enggak istiqomah, kalau saya melanggar komitmen berarti saya tidak istiqomah. Sampai sini paham? Istiqomah ya. Sekarang dibuka surat 41. 41 ayat 30. Ayat 30. Apa? Iya. Sudah berkata, Mbak? Sudah kan dulu? Qalu bala. Kita sudah berkata, bahkan ketika sudah punya jasad ini masih berkata. Iya, di komitmennya diulang-ulang setelah masuk rahim, setelah lahir. Sehari berapa kali? Apa tuh itu? Syahadat kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu pengulangan apa? Lah. Kalau dulu di alam roh, karena sudah dipasang jasad, sudah dimasukkan ke jasad, ya saya ulang lagi. Paham Bu? Ulang lagi. Pagi subuh diulang. Nanti duhur, asar. Kenapa kok diulang? Karena masih hidup. Berarti masih siap menuhankan Allah, siap menjalankan komitmen karena masih hidup. Jadi kapan kita sudah enggak berkomitmen? Mau komitmen apa enggak komitmen? Ya, makanya diulang-ulang. Bahkan mau tidur isya pun harus aku ucapkan lagi. Jangan-jangan saya diambil nyawa saya ketika tapi kan sudah membuat komitmen lagi, pemutihan lagi. Mungkin saya langgar dari subuh sampai duhur, saya melanggar perintah Allah. Makanya duhur saya ulang lagi komitmen itu karena saya masih hidup. Yang saya pakai untuk hidup ini milik siapa? Nah, makanya saya harus membuat komitmen dengan pemiliknya. Apa hidup dewe? Iki kan urip-uripku dewe gitu ya.
Karena uripku dhewe aku ya gak usah nggawe komitmen ngono. Ya ndak bisa wong hidup ini dihidupkan. Tanpa hidup dihidupkan kita ndak hidup. Ndak ada kehidupan kalau ndak dihidupkan. Dan itu yang menghidupkan berarti kehidupan itu milik ndak. Jadi ketika saya masih ada dalam kehidupan berarti saya masih harus ya. Paham? Jelas, Bu? Ya. Coba ayatnya tadi. Rabbuna Allah. Qalu Rabbuna Allah. Apa? Rabbuna Allah itu apa? Tuhanku, mereka yang mengatakan Tuhanku Allah. Siapa yang mengatakan begitu? Jenengan mengatakan benda? Kapan? Tadi sholat. Asyhadu alla ilaha illallah. Halo, yang di sini ada yang enggak mengatakan? Yang ada di sini, angkat tangan yang enggak mengatakan. Ya enggak apa-apa, kalau wanita berarti waktu Tapi setiap hari itu harus kita ulangi. Qalu rabbuna Allah, dan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Terus kemudian, apa arti kemudian? Tindak lanjut dari perkataan. Bukan berkata dok. Seperti dulu, waktu kita di alam roh sudah mengatakan, qalu bala sahidnya, ditindaklanjuti apa oleh Allah? Dimasukkan ke rahim. Ditindaklanjuti apa lagi? Dihadirkan ke dunia. Ditindaklanjuti apa lagi? Diajari sama Allah dewasa sampai pinter. Itu tindak lanjut dari komitmen kita. Makanya ditindaklanjuti oleh Allah karena kita sudah membuat komitmen. Ya, setelah syahadat Allah menindaklanjuti. Iya, saya dihidupkan. Kan dua yang buat komitmen. Allahnya memenuhi komitmennya. Allah menghidupkan saya, Allah memberi rezeki saya karena Allah sudah membuat. Lah, saya masih hidup ini masih punya jatah hidup, belum waktunya dicabut roh saya. Masih diberi sama Allah. Masih diberi kesehatan, diberi waktu, ditambahi anak pisan. Tambahi suami, tambahi harta, tambahi pangkat, tindak lanjut. Allah enggak membiarkan. Ketika alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Tuhan memberikan segalanya. Memberikan kehidupan, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan keinginanmu. Karena Allah sudah berkomitmen dengan hambanya ini. Sekarang pertanyaannya, apakah hambanya sudah juga menjalankan komitmen? Nah, berarti kita harus tanya pada siapa? Diri kita sendiri. Allah nggak perlu ditanya. Kalau belum waktunya meninggal, ya nggak dicabut sama Allah, karena Allah berkomitmen. Kalau ini rezekinya, ya diberi walaupun dia nggak taat, karena Allah sudah tadi, bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau jatahnya ya masih dihidupkan dalam walaupun hidupnya nggak taat sama Allah. Ya. Tapi kita juga sudah membuat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita juga sudah menghormati komitmen itu? Allah nggak pernah mencabut sebelum waktunya karena Allah berkomitmen. Allah maha menepati janji Allah itu. Walaupun kita ingkar karena Allah yang berjanji, Allah taati. Allah saat sendiri melaksanakan komitmennya Allah. Sampai detik ini belum dicabut nyawa saya karena memang belum takdirnya. Kalau mungkin Allah enggak itu sudah dicabut semua ya. Dosa cabut, dosa cabut. Enggak, karena Allah juga sudah menghormati komitmen kita. Ya, walaupun belum nyembah Allah, walaupun belum sholat, Allah masih menjalankan perannya sebagai Tuhan.
Iya. Yang Maha Pengasih dikasih, semua kebutuhan dikasih. Karena itu sudah komitmennya. Masih dihidupkan, walaupun gak taat, walaupun banyak melawan, masih hidup. Iya, karena itu bentuk komitmen Allah. Tinggal kita ini. Kalau Allah sudah menjalankan komitmen, apa kita? Sampai di sini paham? Kemudian tadi lah, pendirian tentang apa? Ya, itu kan ya. Jadi setelah mengatakan dengan subuh kayak sholat asyhadu alla ilaha, maka setelah sholat menuju subuh menuju duhur dalam rangka lah. Kalau ada selain Allah ya jangan diikuti. Katanya isi komitmennya mau manut sama jadi lek nafsune metu aja manut. Kan manutnya sama Allah. Kalau meditnya metu jangan diikuti. Karena manutnya sama Allah. Sampai di sini paham? Nah, untuk menjalankan komitmen itu Allah sudah menurunkan. Nah, ini isinya. Isi apa ini berarti? Petunjuk tentang apa? Komitmen. Ya. Jadi kalau penjenengan belajar Al-Qur'an sejatinya jenengan sedang belajar komitmennya siapa? Komitmenku dewe dengan Allah. Yang membuat saya. Bu, paham apa mboten, Bu? Dulu Dewi sendiri-sendiri yang membuat. Suami saya yang membuat sendiri. Sekarang dia programnya jadi suami. Walaupun ini sholatnya jamaah, suami saya ngimami, saya makmum. Tapi sejatinya kita sedang apa? Membuat. Iya, coba saya buat komitmen dulu dengan Allah. Ya. Nanti tak ulangi duhur, udah komitmen dengan Allah. Apapun yang ku terima setelah subuh itu, apapun yang aku terima dan aku rasakan setelah subuh, saya sudah buat komitmen. Sampai di sini paham napa mboten? Jadi terus kemudian mereka berarti meneguhkannya dengan apa? Ada di Quran sini ya, di An-Hadis, Jan-Hadis. Terus maka setelah menjalankan komitmen maka itu apa? Akibat dari kita menjalankan komitmen. Paham benar, Bu? Ya. Maka kalau ndak meneguhkan pendirian ada maka apa ndak? Jadi maka itu setelah maka apa? Maka malaikat akan turun kepada siapa? Yang menjalankan komitmen yang istiqomah tadi. Malaikat itu turun sak karepe dhewe apa diutus Allah? Karena hambaku ini sudah menjalankan komitmen sesuai janjinya. Turun malaikat, diturunkan sama Allah. Diperintah untuk menjaga siapa? Yang istiqomah, yang sedang menjalankan komitmen. Maka malaikat apa malaikat? Berarti banyak. Iya, malaikat akan turun kepada mereka yang mana? Untuk lanjut. Dengan berkata.
Nah, jangan takut dan jangan sedih. Siapa yang menghibur hati kita? Malaikat. Karena istiqomah, karena menjalankan komitmen. Jangan takut. Itu kalau kita istiqomah terus sampai akhir hidup mati, dihibur malaikat, sampai nanti di alam kubur, iya, sampai nanti Shiratal Mustaqim dihibur malaikat. Jangan takut dan jangan sedih. Kira-kira kalau kita istiqomah terus ya, husnul khotimah apa enggak? Insyaallah. Ya. Malaikatnya diperintahkan menjaga, jangan sedih, jangan takut. Dan bergembiralah, kata siapa? Malaikat. Malaikat itu kalau berkata dia masuk kemana? Ke dalam hati, ke dalam jiwa. Tenang orang itu. Diberi cobaan apapun dia tidak masalah. Karena hatinya sudah tenang. Kenapa tenang? Lah tadi ada malaikat, ya istiqomah tadi. Ditemani. Ya, temani hamba-hamba yang istiqomah ini, kata Allah. Sertai dia dalam kehidupannya. Terus. Masya Allah. Di sini sudah dapat berita, yaitu kalau berita itu sudah kita tangkap di dalam hati kita, bahagia. Apakah akan memasalahkan dunia? Ya, kenapa masih masalahkan dia? Aku gak kebahagiaan nih. Kok aku terus sing nyapu? Kok aku terus sing tantang gawe? Enggak apa-apa, karena ikhlas apa enggak kira-kira? Ikhlas. Ketika diberi sakit gitu ikhlas apa enggak? Kenapa? Ada berita gembira, tenang dia. Ya, enggak masalah sakitnya ya. Karena ada berita gembira. Kenapa ada berita gembira? Lah, wis neng kene soro gak istiqomah. Beritane bukan gembira. Terus sedih terus, mengeluh terus. Apalagi? Ya ndak sanggup saya kalau nggak ada malaikat. Karena saya harus menghadapi kehidupan yang tidak selalu senang. Yang tidak selalu menggembirakan, yang tidak selalu sesuai dengan keinginanku. Maka kita butuh siapa? Malaikat itu untuk menghibur hatiku. Ya. Temanku ndak bisa, Mbak aja sedih Mbak, ngono kira-kira. Kira-kira malah tak sampean kare omong tok gitu ya. Dicelatu malah koncone. Ya. Anake mara, "Bu, aja susah, kowe bocah wingi sore ngandani wong tuwek ngono malan ya." Nggak bisa, itu kapasitas malaikat yang diutus Allah pada orang yang komitmen tadi. Siapapun nggak bisa. Sedih ayo Mbak delok film bar. Buyar. Ngene iki atiku sedih ayo ning mall gitu ya. Pulang dari mall, kenapa? Duit entek, di. Tapi kalau malaikat yang itu enggak bisa, kita tenang. Enggak bisa, Bu. Kita butuh apa enggak itu? Butuh sekali itu kapasitas Allah bukan kita. Untuk menghilangkan kesedihan itu bukan dunia. Dunia bukan solusi untuk kesedihan. Ya. Solusinya dari langit sana. Allah mengutus malaikat. Jangan sedih, jangan takut. Sudah beres. Tapi malaikat datang untuk mengatakan jangan sedih, jangan takut. Itu kalau malaikat diutus kepada orang yang nah. Lanjutnya ayat bawahnya. Kamilah pelindung-pelindungmu, kata siapa? Malaikat bersama Allah. Kalau sudah ada begitu, ada rasa was-was enggak kita? Aku nanti jilbaban
payu gitu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dan sampai akhirat. Berbondong-bondong malaikat melindungi. Jadi di dunia ini butuh perlindungan apa enggak? Loh, kita aja dari min alakin loh. Saya itu butuh perlindungan dari kejahatan saya sendiri karena saya min alakin. Saya itu medit, saya itu tergesa-gesa, nesuan. Iya. Apa nih? Tamak. Merian iri. Semua manusia punya sifat itu. Aku butuh perlindungan dari sifatku yang jelek sendiri. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah dengan mengutus malaikat. Kamilah pelindung-pelindungmu. Yang saya takutkan itu justru kejahatan dari diriku sendiri. Iya, Bu. Tenan. Jadi kan takut mendak dirasani wong. Tenan? Gak takutnya apa mureng-mureng. Difitnah takut. Yang saya takutkan ketika saya difitnah balas memfitnah, itu bahaya. Dia memfitnah saya, urusan dia. Dosanya di dia. Ya. Tapi kalau saya ikut memfitnah, ya saya dosa. Itu yang saya takutkan. Dosa yang datang dari karena manusia itu tempatnya dan salah. Karena apa? Minalakin. Sodaqallahul adim apa artinya? Maha benar dengan. Nah, jadi firman Allah ini untuk membuat manusia benar karena tempatnya salah dan dosa dan lali. Ya, itu dzikir sodaqallahul adim, dzikir lisan. Ya. Jadi kalau kita enggak melaksanakan firman Allah, sulit kita untuk menjadi benar. Karena kita tempatnya salah. Mau salah terus? Padahal kita tempatnya salah loh ya. Iya. Untuk itulah betapa sangat pentingnya saya dengan firman Allah ini. Untuk membenarkan ucapanku, membenarkan pikiranku, membenarkan akhlakku, membenarkan perlakuanku. Ya, karena saya harus kembali ke Allah. Kenapa kok kembali? Sing kembali jasad apa roh? Yang dulu komitmen. Jadi kenapa kembali? Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Sehebat apapun kita, secantik apapun kita, sekaya apapun kita, enggak ikut balik. Yang balik roh, jiwa. Ya. Surah 10 ayat 30. Di tempat itu padang mahsyar enggak. Sing dibalas apa nih Bu? Jiwanya. Jasadnya dikubur dalam tanah, makanannya cacing. Jiwa yang apa? Jiwa yang apa yang dibalas? Jiwa yang sudah melaksanakan komitmen atau tidak, itu dibalas. Jiwa ya Bu ya. Kenapa kok jiwa di situ kok bukan roh ayatnya? Kan tadi yang berjanji roh. Setelah balik jadi jiwa. Kenapa? Kenapa? Rohnya sudah dimasukkan ke sajad, kescampuran min alakin jadi jiwa.
Kalau roh masih murni benar, bagus. Roh itu kemuliaan. Tapi sudah masuk ke dalam, jadinya kecampur dengan tadi tempat salah dosa tadi. Makanya menjadi jiwa. Jadi jiwa itu campuran kemuliaan dan kehinaan, tergantung makainya. Kalau memakai jiwa ini sesuai Al-Quran, yang artinya kita menjalankan komitmen, maka ya yang on kemuliaan. Tapi kalau saya nggak pernah menjalankan firman Allah, yang berkembang kehinaan min alakin, ya jiwanya kotor. Kalau kita manut Al-Quran, jiwanya bersih. Bahkan ada yang meninggal baunya harum. Iya, Masya Allah, subhanallah. Ingin apa enggak, Bu? Iya, ingin apa enggak? Ingin. Kalau jasad itu mati lama-lama mesti busuk. Tapi kalau roh tergantung. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Apakah berkomitmen apa tidak? Itulah yang menentukan apa tadi? Jiwa. Setiap jiwa akan merasakan apa? Pembalasan ya. Jadi pembalasan itu ada pembalasan buruk, ada pembalasan tergantung perbuatan komitmen. Kalau banyak melanggar komitmen, balasannya lah tadi kan murka Allah, azab Allah, terus neraka, itu balasannya. Kalau kita menjalankan komitmen sesuai ini, ya Allah ridho, dapat pahala, terus surga. Tergantung, Bu. Tergantung siapa? Tergantung siapa? Lah, tergantung kita apa Allah? Ah, pinter. Aja tergantung Allah loh. Kan wis nggih komitmen dhewe. Allah kan hanya menjalankan komitmennya Allah ketika menghidupkan kita. Karena Dia Tuhan. Tuhan yang Maha menciptakan, yang menciptakan. Tuhan yang Maha memberi rezeki, membagi rezeki. Ya, Tuhan yang Maha pengampun kalau kita mohon ampun karena komitmen. Allah Maha pengampun bagi karena komitmen. Paham enggak, Bu? Ya. Bank itu akan memberi saya hadiah kalau saya manut aturan. Kalau enggak manut aturan, bahkan saya didenda. Bisa ya? Maka Allah akan memberi reward. Rewardnya apa? Ampunan. Rewardnya apa? Surga. Karena kita menjalankan komitmen. Ya, sudah jamnya? Belum? Jam 10 ya? Lupa saya. Tadi sudah jelas istiqomah ya. Jadi istiqomah itu sifatnya konsisten. Tahan uji. Konsisten itu apa? Terus menerus ngapain? Ya, pinter. Apapun yang terjadi saya harus terus menerus menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu namanya apa? Ibadah. Jadi konsisten dalam ibadah. Surat 15. Surat Al-Hijr ayat 99. Ayat yang terakhir.
Iki piye kon ibadah? Aku saiki bangkrut gitu. Nggak ada. Bangkrut enggak bangkrut. Dan sembahlah Tuhanmu. Apa arti sembahlah Tuhanmu? Ibadahlah manuto Allah, itu arti sembah. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin. Jadi sampai kapan? Lah, ada istirahatnya apa enggak? Enggak. Bahkan tidur pun ibadah. Baca dzikir, wudu. Ya. Bahkan masuk kamar mandi pun ibadah. Ada doanya. Makan pun ibadah. Karena memang ibadah enggak ada jeda. Enggak ada istirahatnya. Paham ya, Bu ya? Karena ibadah itu enggak ada istirahatnya. Maka jasadku harus saya istirahatkan. Paham? Aku kesel iki tandang gawe. Karena tandang gawe pun harus dalam rangka jaga hati, jaga jiwa. Ini nanti kalau saya kesel gak enek sing ngewangi, apa saya masih tetap ibadah menjaga? Ayo. Kira-kira masih bisa ibadah apa enggak? Kesel gak enek sing ngewangi. Kalau saya sudah mau emosi, berhenti. Karena hati ini sudah tidak bisa ibadah lagi. Sudah nafsu yang keluar. Kalau nafsu keluar, masihkah ibadah? Ya bukan. Jadi yang ibadah itu apa? Jiwa. Jadi yang balik apa toh? Jiwa, rohnya. Saya tandang guys, saya capek, saya melahirkan, saya nyusui, saya ngeragati sampai tuain rambutnya putih kabeh. Tapi jiwaku selalu menggerutu, selalu mengeluh, selalu mencaci, selalu memaki, selalu tidak terima. Apakah saya sedang ibadah? Enggak. Ibadah itu wilayah kerja hati, jiwa. Percuma saya menjalankan semuanya sampai tua begini. Kita sudah banyak menjalankan, sudah ibu-ibu ini sudah banyak amalannya. Tapi kadang bernilai ibadah, kadang lah. Apa yakin semua itu diterima Allah? Kenapa kok enggak diterima? Kan tadi syaratnya konsisten. Baru mulai turun tadi. Apa konsisten tadi? Terus menerus. Jadi kalau saya capek, saya harus berhenti. Karena ibadahnya terus menerus. Saya ini mau marah sama suami. Saya harus ngalih sih. Kalau saya masih di hadapan dia, saya masih emosi. Saya pasti balas marah. Apakah saya ibadah? Enggak. Rugi dong aku. Lah. Aku engkolek ketemu Mbak Olik cik pegel. Saya enggak ketemu dulu. Kenapa enggak ketemu dulu? Menjaga nafsu dan emosi saya. Karena ibadah itu enggak ada jedanya. Terus menerus, saya harus bisa itu. Paham Bu? Dan sembahlah Tuhanmu, ayatnya loh. Lah, selama saya belum ajal, masih terus harus ibadah. Ya, paham sampai di sini? Coba dibuka surat 25 ayat 23. Dari yang terus menerus tadi loh. Ibadah kata Allah, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal. Artinya apa? Enggak ada ayat. Dan kami akan perlihatkan semua
Loh, diperlihatkan semua loh ya. Berarti kita sudah beramal kan? Ya jelas dong. Dari awal saya jadi ibu, jadi istri itu banyak amalnya. Bisa ngitung apa enggak? Enggak kan? Ngelahirnya anak piro paling enggak 3 saya. Wah, saiki duwe mantu pisan. Kira-kira banyak amalnya apa enggak? Banyak sekali sampai tua begini. Enggak mungkin ibu-ibu enggak beramal. Terus kami perlihatkan semua amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang. Loh, kenapa? Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang. Kenapa? Enggak, karena tidak dalam rangka ibadah. Ini ku lek gak mama gak iso loh apik kabeh gitu ya. Itu ibadah apa enggak? Tapi saya sudah melakukan kebaikan. Iya. Dengan kesombongan. Ya, dengan kesombongan, dengan merasa benar, dengan merasa baik, itu bukan ibadah. Ya. Paham ya, Bu ya? Hati-hati ya. Nah, karena kita sudah membuat komitmen. Kalau ndak membuat komitmen wis gak apa-apa sak karepe wis. Up to you gitu ya. Lost control. Iya. Tapi karena kita sudah kita jadi manusia itu komitmen dulu dengan Allah. Ya. Sebelum saya diberi suami, diberi istri, diberi anak-anak, itu sudah berkomitmen dulu. Komitmen dulu apa pasangan dulu? Lah, makanya kalau cari pasangan diupayakan yang paham komitmen supaya bisa membantu kita untuk melaksanakan komitmen. Jangan sampai pasangan kita, harta kita, pangkat kita malah mengganggu komitmen. Kira-kira bisa ya begitu ya? Kok gitu? Wong diciptakan jadi cantik itu aja sudah mengganggu komitmen ya. Karena merasa cantik. Iya kan? Itu masih jasad, itu masih casing. Diberi casing sudah menghambat. Lah. Makanya Allah butuh lagi pengakuanmu. Kamu tak beri wajah cantik loh sekarang, ganteng loh. Mana komitmenmu? Asyhadu alla ilaha illallah. Kamu tak beri pangkat loh sekarang, sukses loh. Bisnismu sukses, mana komitmenmu? Asyhadu alla ilaha illallah. Kamu tak beri sakit loh, mana komitmenmu? Lah gitu. Manekannya tadi syarat yang kedua apa? Satu konsisten, satu tahan uji. Jadi yang diuji siapa? Yang komitmen. Jadi yang ujiannya tentang komitmennya. Apakah masih setia dengan Allah ketika diberi sakit? Apakah masih setia dengan Allah ketika jualannya enggak begitu laris? Tergantung ujinya bagaimana, ya. Tadi tahan uji, gitu ya. Tahan uji terhadap godaan-godaan gitu. Yang tahan uji tadi. Satu konsisten kan? Konsisten itu dilakukan terus menerus. Ayatnya sudah tadi. Yang kedua konsisten tahan uji. Yang kedua tahan uji terhadap ya. Jadi orang komitmen itu pasti diuji terhadap godaan-godaan yang mungkin menjadi penghalang. Penghalang apa? Yang mungkin ya, kadang ada orang yang tidak terhalang kok. Dia diberi kaya tetap enggak sombong. Tetap bersyukur. Dia diberi sakit tetap sabar. Karena dia sedang komitmen. Mungkin menjadi penghalang
untuk sampainya tujuan. Tujuannya apa toh, Bu? Ibadah, nyembah Allah. Ya. Ada pertanyaan? Istiqomah? Jadi istiqomah itu harus punya apa? Satu, komitmen. Kita sudah punya itu? Sudah. Di alam roh punya, di sini juga sudah membuat. Yang kedua, program. Yang ketiga, tujuan. Jangan lupa tujuan ya. Kalau lupa tujuan nanti tidak bisa istiqomah. Sampai sini paham, Bu? Nah, jadi kadang-kadang kan orang yang istiqomah apa kata Allah? Maka malaikat-malaikat akan turun memberikan kabar gembira, melindungmu di dunia. Nah, kita butuh itu apa enggak? Apa enggak butuh? Butuh sekali. Kok kendelmen ya? Kok berani sekali hidup di dunia? Dunianya sudah kayak gini bisa corona rantai entek. Nah, butuh perlindungan. Itu kan ujian itu. Ya kan? Ujian keburukan kan? Nah, berarti Allah nguji istiqomah kita iki kena corona apa ngresula terus. Wis gak usah sholat. Nah, enggak apa-apa, corona enggak apa-apa, yang penting kita apa? Komitmen kan sudah dijaga, pakai masker, ngaji aja sudah enggak berdempetan, cuci tangan, udah enggak apa-apa. Diatasi coronanya, tapi tetap komitmen karena itu hanya ujian. Ujiannya coba di surat 21 ayat 35 ada terakhir itu. Tahan uji itu di surat 21 ayat 35. Tadi konsisten surat 15 ayat 99. Ya bukan. 2135. Ya. Setiap yang bernyawa kita bernyawa. Berarti nanti berarti sekarang masih hidup. Jadi kita hidup itu dua ya Bu ya. Satu nyawa. Nyawa itu untuk menghidupkan jasad. Satu apa tadi? Satu sebelum jiwa roh. Kucing punya nyawa. Tapi dia enggak punya roh. Jadi enggak pernah membuat komitmen. Jadi kucing enggak manut Quran. Enggak apa-apa, enggak dosa. Ya. Jadi kita harus menghidupi dua. Satu menghidupi roh, satu menghidupi jasad. Jasad ini loh. Kalau nyawa saya diambil, mati jasadnya. Rohnya enggak bisa mati. Ya tadi kan kembali. Jadi kalau mati itu yang dicabut roh dari jasad, tapi enggak mati, hanya dipindah nggon. Dulu di alam roh. Terus dipindah ke rahim, terus dipindah ke dunia. Oh, sudah mengalami hidup berapa kali loh kita? Bukan sekali tok loh. Roh itu pertama hidup di alam, terus hidup di alam rahim. Setelah itu kubur, alam kubur. Setelah itu nanti alam akhirat berpindah-pindah. Lah ini setiap kepindahan itu ada aturan masing-masing. Gitu loh. Kita pindah. Jadi kalau dulu alam roh terus pindah alam rahim sudah ada perbedaannya. Itu yang diantisipasi perbedaannya. Kalau komitmennya tetap masuk alam dunia beda lagi. Beda. Dari perbedaan itu kita harus tetap menjaga komitmen. Nanti ditinggal sudah semua. Ya. Jadi kita harus menghidupi
menghidupi dua. Kalau jasad dihidupi dengan banyak. Jalan doho itu tempatnya menghidupi jasad. Tapi menghidupi roh dengan apa? Ibadah, menjalankan komitmen. Ya. Kalau kita tidak ibadah berarti rohnya sakit. Ya. Enggak mati, setengah mati. Iya. Ya, karena nanti pindah alam lagi tambah soro deh. Karena di sininya enggak sehat. Roh enggak bisa diberi nasi pecel, Bu. Enggak bisa. Yang sehat paling ya jasate. Jadi roh itu bisa sehat kalau dia diberi konsumsi nilai ibadah. Ada lagi surat 4252. Dah, 5 menit. Coba apa baca? Kami turunkan apa? Dan demikianlah kami apa? Roh. Mocone gak lengkap. Apa? Lah, roh dalam kurung. Lah, jadi Al-Qur'an itu konsumsinya roh. Ya, berarti kalau roh yang sudah komitmen ndak diberi Quran apa? Rohnya udah komitmen tadi dulu. Terus setelah di dunia diturunkan apa sama Allah? Al-Quran untuk kepentingan roh yang ya. Kalau nggak pakai roh berarti, kalau nggak pakai Quran berarti rohnya nggak iso komitmen. Ya, jadi Quran itu kebutuhan hidup roh yang sudah. Nah, jadi yang memenuhi makanan roh itu siapa? Yang nyiapin Allah. Sudah disiapin, tinggal kita mau apa enggak memberikan ke roh kita, ke jiwa kita. Gitu loh. Bisa? Ya sudah. Sudah pas, tambah bingung nanti. Ya Bu, jelas apa enggak? Antara roh dan roh ya? Nah, itu penting. Yang nanti balik diminta pertanggungjawaban. Tadi belum selesai loh 2135 mocone. Setiap yang bernyawa pasti mati. Terus apa? Kami akan menguji kamu. Siapa yang diuji? Ya, yang hidup. Yang hidup itu yang sudah membuat komitmen akan diuji. Jadi diuji tentang apa? Diuji tentang komitmen kita dengan kebaikan. Lah. Ya, paham ya Bu ya? Insya Allah. Seberapapun pahamnya, mudah-mudahan bisa merubah diri kita ya. Kalau kita ternyata sudah membuat, nah alhamdulillah masih diingatkan belum ada kata terlambat. Ya. Jadi cobaan keburukan dan kebaikan itu Allah hanya nguji tentang komitmen kesetiaan kita kepada Allah. Masihkah dapat duit banyak, masihkah ingat Allah? Dapat duit sedikit, masihkah ingat Allah? Nggih, ngaten Bu nggih? Insyaallah dilanjutkan bulan depan. Saya mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.